Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 10 akan menjelaskan tentang POAC dalam pabrik tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Nur Husain dari kelas A2 NPM 20110029. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 10 yang akan menjelaskan tentang prinsip POAC dalam pabrik tahu. Kepada Saudara Dila, waktu dan tempat saya persilahkan untuk menjelaskan tentang POAC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurrahma, MPM 20210007 dari kelas A2. Sebelum menjelaskan POAC dalam produk pembuatan tahu, di sini saya akan menceritakan terlebih dahulu apakah itu POAC. POAC merupakan sebuah prinsip organisasi manajemen yang pertama kali diperkenalkan oleh George R. Canley. POAC terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama yaitu ada planning atau perencanaan, yaitu susunan langkah-langkah secara sistematik dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan masalah. Planning sangatlah penting karena banyak berperan dalam menggerakkan fungsi manajemen yang lain. Yang kedua yaitu ada organizing atau perorganisasian, yaitu proses untuk memastikan bahwa penyusunan organisasi telah sesuai dengan tujuan, sumber daya, dan lingkungan. Organizing meliputi pembagian pekerja dalam penugasan yang spesifik atau menentukan orang-orang yang berhak menjalankan tugasnya. 3. Ada actuating atau pelaksanaan, yaitu tindakan yang dilakukan dalam rangka upaya agar seluruh perencanaan dan tujuan dapat tercapai sesuai yang diharapkan. 4. Yaitu ada controlling atau pengendalian, proses untuk mengendalikan perusahaan untuk mempertahankan organisasi. Tujuannya adalah menciptakan aktivitas manajemen yang dinamis, efektif, dan efisien sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan hierarki organisasi yang sudah ditentukan. Demikianlah tadi penjelasan POAC dari Saudari Dila. Saya ucapkan terima kasih. Seperti yang telah dijelaskan oleh Saudari Dila, POAC itu sangat cocok untuk diterapkan dalam sebuah usaha kecil maupun besar. Lalu menuju ke step berikutnya, yaitu planning dalam usaha tahu yang akan dijelaskan oleh Saudara Rahman. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Saudara Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Yudiansyah, NPM 20110019. Di sini saya akan menjelaskan tentang planning POAC industri tahu. Planning atau perencanaan merupakan susunan atau langkah-langkah secara sistematis dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi atau memecahkan masalah tertentu. Planning sangatlah penting karena banyak berperan dalam penggerakan fungsi manajemen yang lain. Dalam planning kedepannya itu sangat berpengaruh terhadap suatu usaha atau organisasi yang dijalankan. Dalam usaha pabrik tahu ini, dalam jangka pendek mereka ingin membuat usaha tahu ini tetap berkembang walaupun saat ini harga kedelai sangat tinggi atau mahal. Yang kedepannya mereka ingin mengembangkan lagi dan membuat inovasi-inovasi baru khususnya olahan kedelai dan masih mengedepankan usaha tahu. Saya ucapkan terima kasih untuk Saudara Rahman telah menjelaskan tentang planning. Planning yang berarti
tujuan atau sebuah rencana itu sangat perlu dalam sebuah usaha atau sebuah organisasi. Nah, untuk step yang berikutnya akan dijelaskan tentang organizing yang akan dijelaskan oleh saudari Rini Anggraini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Rini Anggraini dengan nomor pokok mahasiswa 20110021. Di sini saya akan menjelaskan tentang organizing dalam pabrik tahu Pak Fajar. Organizing ialah suatu proses penentuan, pengelompokan, pengaturan, dan pembentukan dalam pola hubungan orang-orang untuk mencapai tujuan organisasinya. Organizing dalam pabrik tahu Pak Fajar merupakan struktur yang terdiri dari keluarga Pak Fajar tersebut. Yang pertama, admin yang bertanggung jawab dalam keseluruhannya adalah Pak Fajar. Dan yang kedua, yang bertanggung jawab dalam pembuatan, pemasaran, itu Pak Yasikin, yaitu ayah dari Pak Fajar. Dan yang ketiga, yang bertanggung jawab dalam pemasaran dan keuangan, yaitu Bu Sri, ibu dari Pak Fajar. Seperti yang telah dijelaskan oleh saudari Rini Anggraini, organizing itu ialah sebuah pengorganisasian, sebuah pembentukan kelompok, sebuah pembentukan struktur yang sangat diperlukan dalam sebuah usaha, dalam sebuah organisasi, agar usaha tersebut bisa tertata strukturnya dengan rapi dan lebih jelas siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang mengatur dalam step by step dalam struktur-struktur tersebut. Organizing ini sangatlah perlu dalam usaha kecil maupun besar supaya usaha tersebut bisa lebih baik dan lebih cepat maju. Kepada saudara Rini saya ucapkan terima kasih. Nah, untuk step berikutnya akan menjelaskan tentang actualing yang akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Ali. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali dari kelas A2 dan BM saya 20110039. Di sini saya akan menjelaskan tentang actuating. Apa yang dimaksud dengan actuating? Ialah kepemimpinan, bagaimana seseorang pemimpin dapat mempengaruhi perilaku bawahan sehingga bawahan tersebut mau bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi dalam suatu kegiatan kerja. Jadi, Pak Fajar sebagai pemimpin hendaknya mengatur dan mengelola bawahannya agar kegiatan kerja di pabrik tahu berlaku sesuai dengan standar operasional yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Dan Pak Fajar juga harus memeriksa karyawan setiap waktu, melakukan banyak pelatihan dan banyak arahan. Sekian yang hanya bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah dijelaskan oleh saudara Muhammad Ali, actuating ialah sebuah langkah atau sebuah proses untuk mencapai sebuah tujuan yang dilakukan oleh manajer. Kepada saudara Muhammad Ali saya ucapkan terima kasih, dan untuk step berikutnya yaitu controlling yang akan dijelaskan oleh saudara Wahyu. Untuk saudara Wahyu, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wahyu Pratama dengan nomor NPM 20110025 kelas A2. Controlling atau pengawasan. Agar pekerjaan sesuai dengan tujuan organisasi dan program kerja, maka dibutuhkan pengawasan atau controlling. Controlling adalah proses memastikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana. Controlling bukanlah hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan program dan aktivitas organisasi, namun juga bila perlu mengadakan koreksi. Controlling dalam pabrik tahu yang dilakukan oleh admin atau Pak Fajar pada seluruh karyawan dilakukan setiap waktu dan secara teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Saya Hendra Firmansyah dengan nomor pokok mahasiswa 20110059. Di sini saya akan menyimpulkan tentang penerapan POAC dalam pengolahan tahu. Jadi, kesimpulannya ialah sistem POAC sangatlah cocok diterapkan dalam pabrik tahu rumahan supaya pabrik tersebut dapat terorganisir dengan baik dan lebih tertata rapi. Saya ucapkan terima kasih untuk Saudara Hendra telah memberikan kesimpulan POAC ini sangatlah penting dan sangat baik bagi setiap usaha kecil maupun besar. Contoh usaha kecil yaitu seperti usaha pabrik tahu pada tempat Pak Fajar. Nah, POAC ini mengapa sih sangat penting pada sebuah usaha? Karena POAC ini mengatur atau memanage sebuah usaha, sebuah organisasi agar lebih tertata rapi dan lebih baik untuk menuju sebuah tujuan dan bisa mencapai menjadi lebih maju. Saran dari saya kepada teman-teman yang saya hormati dan kawan-kawan yang saya sayangi, jika Anda memiliki sebuah usaha, maka tanamkanlah prinsip POAC agar usaha Anda bisa menjadi lebih maju dan bisa menjadi lebih baik. Karena prinsip POAC ini sangatlah baik. Dari kami, pastinya banyak kesalahan dari kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.